Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da ila yaumil qiyamah la haula wa la quwwata illa billah. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya yang tiada putus hingga malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, menambah amaliyah kita sebagai bekal kita menghadap Allah nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, dan kita memohon kepada Allah agar diberi istiqamah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan kita memohon istiqomah selalu sampai akhir hayat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ini menggantikan Ustaz Dika atau Bapak Akmal Asy'ari yang sedianya malam hari ini. Namun karena satu dan lain hal dilimpahkan kepada kami. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan peringatan Rasulullah SAW kepada kita umatnya dan juga kepada umat manusia khusus umumnya, yaitu terkait dengan di awal-awal surah Al-Muddathir. Pada kesempatan yang lalu kami sampaikan yaitu ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warrujza fahjur. Ba'du qiraatil Makkah, sebagian ahli qiraah Makkah membacanya warrijza fahjur. Dua-duanya bisa dibaca sebagai qiraah sab'ah. Riwayatnya dua-duanya sama, ma'ruf minas sahaba wa tabi'in. Sudah dikenal semenjak masa sahabat dan juga tabi'in. Jadi bisa dibaca warrujza fahjur atau warrijza fahjur. Pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan warrujza fahjur. Maka adapun terhadap az-zujza, ar-rujza yaitu al-ausan atau berhala-berhala yang diabadikan oleh manusia untuk dipuja-puja dan diibadahi. Maka diperintahkan oleh Allah untuk fahjur. Tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Kita menyerapnya dengan hajar, fahjur, hajara yahjuru harjan, hujran atau hajron. Jadi untuk berhala-berhala atau apapun yang diabadikan oleh manusia kemudian dipuja-puja, diagungkan, maka tinggalkanlah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang hayyun la yamut, al-baqi al-awwal wal akhir. Sembahlah Allah yang menciptakan semua kejadian ini. Allah yang di dalam Al-Qur'an disebut sebagai al-fa'il, sebagai subjek, yang menurunkan air dari langit, yang menumbuhkan biji-bijian. Jadi Allah mengenalkan dirinya sebagai subjek, pelaku utama di dalam kehidupan, yang menghidupkan yuhyi wa yumit, dan yang mematikan. Kita disuruh memperhatikan semua itu, bahwasanya di balik kejadian, apapun kejadian tersebut, ada pelaku kejadian tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa dilihat oleh mata, la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, sedangkan Allah yang melihat mata-mata makhluknya. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warrijza fahjur.
Ar-rijza fahjur ini artinya oleh para ulama mufassirin artinya ma aujaba alaikal adabu minal a'mal. Amal perbuatan yang menjadikan pelakunya itu terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ar-rijza. Jadi seluruh perbuatan yang menjadikan pelakunya itu wajib atau pasti terkena azab, maka tinggalkanlah. Di dalam Al-Qur'an disebut sebagai maksiat atau ismun atau dosa atau dzambun. Dosa juga. Jadi apa saja yang mewajibkan atau mengharuskan pelakunya terkena siksa Allah, azab Allah, maka tinggalkanlah. Jadi di sini juga perintah dari Allah, peringatan untuk manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa tahu? Tentunya kita tahunya dengan membaca Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenalnya dengan dosa atau kejahatan atau perbuatan maksiat, mulai dari kufur kepada Allah, durhaka kepada orang tua, mencuri, membunuh, dan semuanya tingkah laku yang maksiat atau dosa. Maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Kita tidak bisa mengacu dengan hukum selain Al-Quran, karena di hukum selain Al-Quran tidak mengenal konsep dosa. Dosa itu sesuatu yang sifatnya mengenai rohani kita, batin kita. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya dosa itu salah satu cirinya membuat hati pelakunya gelisah. Itulah dosa. Dan ini hukum positif sering tidak bisa menjangkau itu. Karena terkait dengan hati atau kalbu manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, sehingga perbuatan apa saja yang menjadikan hati itu gelisah, maka itulah dosa. Maka kita diperintahkan warijza fahjur. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhinya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan oleh Allah untuk sekuat tenaga kita menjauhi hal-hal yang mengharuskan kita terkena adab Allah Subhanahu wa taala. Baik itu besar maupun kecil. Baik itu terang-terangan ataupun yang tersembunyi, baik itu ada ancaman hudud atau ancaman khusus di dalam Al-Qur'an seperti mencuri, itu ancamannya dipotong tangan, ataupun yang tidak ada ancaman di dalam Al-Qur'an, yang mana itu efeknya menjadikan hati kita gelisah dan diganjar oleh Allah, yaitu dengan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hati kita semakin gelap, semakin meremehkan hidayah Allah, kemudian semakin meremehkan hal-hal yang berbau agama, kemudian juga meremehkan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Itu di antara efek dan dampak dari dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberi kita kekuatan agar bisa hidup di jalan yang diridhoinya dan agar kita senantiasa mendapat petunjuk sampai akhir hayat hidup kita dan kita diberi istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, banyak salah dan khilaf kami mohon maaf. Semoga menjadi renungan bagi kami sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.